Nah, kemudian fenomena yang lain pada tahun 1928 ketika Dirac mantu, ya, Dirac itu mantu mengawinkan teori kuantum Schrödinger dengan teori relativitas khusus Einstein, ya. Nah, kemudian lahirlah persamaan Dirac, ya. Itu Paul André Maurice Dirac. Nah, di dalam teorinya ini diprediksi bahwa ada objek yang mirip elektron tetapi bermuatan positif, ya, bermuatan positif, begitu. Nah, ini kalau foton, ya, foton jatuh ke apa yang disebut dengan lautan Dirac, maka foton itu akan diserap, ya, dan kemudian memunculkan dua objek baru, yaitu elektron dan pasangannya, yaitu elektron positif. Elektron positif diperkenalkan supaya muatan totalnya itu tetap nol, ya, muatan totalnya tetap nol karena foton kita tahu itu tidak bermuatan, ya, jadi awalnya ada foton, gitu. Nah, jadi inilah yang kemudian kita kenal dengan pair production, ya, yaitu munculnya elektron dan anti elektron. Elektron dan pasangannya yaitu positron, ya, anti elektron yang kemudian kita sebut dengan positron. Nah, itu ini diprediksi oleh teorinya Dirac, ya. Nah, sebaliknya kalau elektron ketemu dengan anti elektronnya yaitu positron, maka keduanya akan musnah, lalu timbul cahaya, timbul radiasi. Ini yang disebut dengan pair annihilation, gitu ya. Nah, ini diprediksi pada tahun 1928 dan kemudian dikonfirmasi oleh Anderson, ya, fisikawan eksperimentalis, gitu. Nah, terbukti bahwa positron itu ada. Nah, maka sejak saat itu di kalangan para fisikawan itu timbul apa namanya euforia, ya, bahwa setiap materi itu mempunyai anti materinya, ya, gitu. Nah, berbarengan dengan prediksi dengan ditemukannya positron ini 1929 di wilayah astronomi, ya, ada Edwin Hubble yang mendapatkan apa yang disebut dengan redshift, pergeseran merah. Pergeseran merah itu efek Doppler, tapi untuk gelombang cahaya. Kalau efek Doppler yang biasa kita kenal, ya, sejak SMA, itu efek Doppler yang gelombang bunyi. Jadi kalau kita berdiri di jalan, kemudian ada mobil datang, ya, dan meninggalkan kita sambil membunyikan belnya, klaksonnya, maka suaranya akan melemah. Nah, melemah itu berarti frekuensinya mengecil karena panjang gelombangnya membesar, gitu ya. Nah, kalau dalam gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik, ya, pergeseran merah itu berarti panjang gelombangnya membesar, frekuensinya mengecil. Nah, itu artinya sumber cahayanya dalam hal ini galaksi itu menjauh. Jadi, menurut temuan Edwin Hubble itu, galaksi-galaksi sedang menjauhi kita. Maka kalau kita tarik ke belakang, ke masa lalu, berarti galaksi-galaksi itu mendekat. Ya, kalau kita tarik ke masa lalu, jadi berdekatan, dekat, gitu, sehingga katakanlah sampai pada suatu titik pada waktu tertentu yang kemudian jaraknya itu nol, ya, atau jari-jarinya kemudian kita katakan nol, begitu ya. Nah, ketika kemudian konsep ini digabung dengan materi antimateri, ini yang kemudian memungkinkan konsep tentang lahirnya jagat raya yang kita kenal dengan Big Bang, ya. Jadi awal yang dari ketiadaan, ya, lalu timbullah ruang waktu, juga materi antimateri dan juga radiasi, begitu ya. Itu Big Bang, ya, yang menurut para ilmuwan diperkirakan berlangsung
13,7 miliar tahun yang lalu, gitu ya. Dan dengan teori inilah kemudian kita secara akademik itu diselamatkan, begitu. Mengapa? Sebelum ada teori ini, setiap manusia ya secara ilmiah itu pasti ateis, begitu ya, secara ilmiah. Sebab kita nggak punya kerangka teori yang menyebutkan bahwa jagat raya itu tercipta, begitu ya. Jadi dalam konsepsi kan itu jagat raya itu statik dan abadi. Jadi tidak dicipta dan tidak dapat dimusnahkan, begitu ya. Jadi artinya kita tidak memerlukan eksistensi dan peran Tuhan. Jadi sekali lagi sebelum teori ini lahir, ya teori tentang materi antimateri dan juga alam semesta yang mengembang, sehingga kemudian kita tidak punya awal jagat raya T0, kemudian ruang juga 0. Kita ada dalam jagat raya yang abadi. Kita ateis secara ilmiah, gitu ya. Nah, itu. Jadi kita diselamatkan oleh konsep materi antimateri. Ya, materi ini ya saling bertegur sapa, jangan kau sentuh aku karena kalau bersentuhan ini akan lenyap, ya. Nah ini, ya. Nah ini jadi setiap materi punya antimaterinya. Ada hidrogen, ada anti hidrogen, ya, gitu. Jadi kalau ketemu musnah, begitu. Jadi nggak ada manusia yang musnah, begitu ya. Nggak ada objek yang musnah kecuali kalau objeknya itu ketemu anti materinya, begitu ya. Nah, fakta bahwa ya kalau kita terima informasi bahwa manusia sudah sampai di bulan, ya Neil Armstrong begitu. Nah, maka fakta bahwa Neil Armstrong bisa kembali ke bumi dengan kondisi tanpa cacat, ya tanpa cacat begitu. Itu kupingnya utuh, kakinya utuh, ya tangannya utuh, hidungnya utuh, ya. Itu berarti di bulan tidak ada anti kuping, di bulan tidak ada anti kaki, di bulan tidak ada anti hidung, di bulan tidak ada anti tangan, tidak ada anti materi yang kalau anti materi itu, jadi misalkan anti kuping kena kupingnya Neil Armstrong, maka kuping ini kemudian akan dari kuping ini keluar cahaya begitu dan kupingnya habis begitu, ya. Karena apa? Karena kuping ketemu anti kuping, materi ketemu anti materi. Nah, jadi sekali lagi bahwa Neil Armstrong kembali ke bumi dalam kondisi utuh itu mengisyaratkan bahwa di bulan tidak ada antimateri dalam jumlah yang cukup. Dengan kata lain, di bulan itu didominasi oleh materi ketimbang antimaterinya. Ya. Nah, ternyata kemudian observasi memperlihatkan bahwa setiap 10 miliar ya antimateri, ya, antibarion begitu, ada 10 miliar satu materi. Nah, kalau ini ketemu, maka kemudian hanya tersisa satu materi, satu barion, ya. Itu. Jadi jagat raya kita sekarang ini adalah jagat raya asimetri. Ini, ya. Jadi kalau dihitung dari 10 miliar antimateri, antibarion, ya, nanti apa itu barion, itu ada 10 miliar satu antibarion. Jadi kelebihan satu, gitu ya. Tapi partikel di jagat raya ini kan 10 pangkat ordernya bisa 87 gitu ya. Jadi itu. Siap, matur nuwun Gus Pur, materinya luar biasa nggih, Prof. Nek dijeluk Prof gak enak Gus Pur ya. Cocok. Siap. Cocok nggih. Saya ada mungkin karena awam nggih. Jadi ada dua pertanyaan mungkin sementara. Yang pertama itu ini Gus. Pertama elektron positif sama negatif tadi ketika mereka bertemu di alam sana ya, itu dia akan menghasilkan gelombang tadi ya, yang hilang tadi ya, Gus Pur ya.
Nah, pertanyaannya itu gelombangnya tadi itu gelombang apa begitu? Artinya kalau dia menjadi foton gitu, apakah ada frekuensi gelombang tertentu yang dihasilkan? Ya, terus kemudian jika dia frekuensi gelombang tertentu, maka mestinya di alam semesta akan produksi itu banyak gitu mestinya. Kalau secara insiden mungkin probabilitasnya cukup tinggi barangkali. Nggih. Nah, itu yang pertama, Gus. Kemudian yang kedua yang anti materi tadi ya, materi dan anti materi. Jadi ada hidrogen dan ada anti hidrogen ya Gus ya. Nah, itu yang mungkin tadi saya apakah apakah pas anu ya anti hidrogen itu seperti apa gitu kira-kira contohnya, atau misalnya oksigen dan anti oksigen gitu, apakah demikian pemahamannya? Nah, ini saya kurang begitu Ya, paham tadi. baik. Dua itu dulu Gus. Nggih, matur nuwun. Baik. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi elektron ketemu positron, ya musnah gitu, musnah. Kemudian timbullah foton, ya timbullah foton. Nah pertanyaannya kemudian fotonnya, jadi kalau tadi ya tadi di ilustrasi yang tadi itu elektron mempunyai kan di situ ada dua foton kemudian mempunyai energi 500 ya 500 Ya. kilo elektron volt itu dengan asumsi fotonnya diam elektronnya diam ya kan itu energi elektron diam kan yang 0,5 mega itu kan ya atau 500 kilo itu jadi seperti itu ya. Nah berarti kalau elektronnya juga sedang bergerak ya dengan laju tinggi dan juga positronnya dengan ini yaitu energi awalnya beda ya dan tentu akan kemudian akan menghasilkan foton juga dengan energi yang berbeda ya kan foton atau gelombang elektromagnetik dengan energi yang berbeda itu kan berarti menggambarkan frekuensinya ya menggambarkan frekuensinya jadi seperti itu yang pertama kemudian yang kedua jadi memang dihipotesakan gitu ya oleh para ahli fisika begitu sukses ditangkapnya positron oleh Anderson ya setelah diprediksi 4 tahun sebelumnya oleh Dirac gitu maka kemudian dilakukan generalisir bahwa setiap materi itu punya antimateri ya proton punya antiproton yang menarik adalah anti partikel ini kan berbeda muatan ya, hanya berbeda muatan. Jadi elektron dan positron itu hanya beda muatan. Itu partnernya, spinnya sama ya. Tadi saya nggak jelaskan apa yang karena ini kalau pekerjaan teoritis ya. Sebenarnya partikel juga punya super partner. Jadi kalau elektron tadi punya partner positron hanya beda muatan. Jadi kalau positron itu berarti muatan positif. Spinnya sama setengah. Tapi dia sebenarnya juga punya super partner. Ya, super partner itu namanya selektron. Tapi bedanya ada di spinnya. Spinnya bulat. Kalau elektron tengahan maka partnernya itu bulat. Ya, ini dari konsep supersimetri. Nah, menarik ya. Bagaimana dengan partikel netral? Ternyata tetap ada. Neutron itu punya antineutron. Proton itu punya antiproton, gitu ya. Jadi punya antiproton. Nah, yang menarik kalau dalam dunia partikel ya, misalkan proton ketemu proton, ya, asal dengan energi cukup, ya, itu bisa terbentuk 3 proton dan 1 antiproton. Ya, ini kalau klasik kan nggak mungkin, karena masanya udah jauh lebih besar kan 4 kali kan. Jadi ada 2 M, tapi yang terakhir ada 4 M. Itu kan nggak mungkin kalau klasik. Tapi secara relativistik itu mungkin. Jadi antiproton itu ada. Ya. Nah, kalau antiproton itu nanti dikelilingi oleh positron, itulah anti hidrogen, gitu ya. Itu anti hidrogen begitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi secara umum kemudian gitu ya.
dihipotesakan bahwa setiap atom pun itu sebenarnya ada anti atomnya begitu ya cara konsep gitu. Tapi sekali lagi dalam skala luas yang kita lihat itu hanya materi. Sedangkan antimateri itu hanya ada dalam jumlah kalau di muka bumi itu di lab-lab tertentu ya yang kemudian memang memproduksi antipartikel seperti antiproton tadi. Begitu, Mas Adi. Oke, saya Jatmiko ingin tanya, ini sangat menarik sekali Prof. Agus. Saya nyemak sejak tadi itu, waduh, memang sangat bagus sekali dan ternyata pengetahuan kita itu memang ya terus khususnya saya itu wah ternyata ya kecil sekali ya ternyata banyak sekali masalah-masalah yang sangat tertarik. Ini tadi yang saya amati yang lucunya tadi Prof. Gus. Ya, itu bahwa ada teori yang musnah tadi. Oh ya. Saya tadi biasanya ngajari kekekalan massa. Saya ini kalau kekekalan massa itu artinya ada ketemu materi dengan antimateri kan jadi musnah kan begitu. Yeah. Oke. Nah, pertanyaan saya begini, Prof. Gus. Nah, ini kan ada materi dan ada antimateri, ya kan? Terus ada elektron, anti elektron, kan gitu. Ini kan berarti misalkan elektron punya massa, anti elektron juga massa. Punya massa. Malah hilang. Nah, gitu. Nah, maksud saya kalau di dunia sekarang ini, kan sekarang kita punya materi. Kita punya materi. Agak jauh, Prof. Jat. Gimana? Jelas? Ini bukan. Ya, agak dekat. Ya. Kita punya materi. Tapi kan antimaterinya itu kita nggak tahu. Apakah antimaterinya itu sekarang ini masih dipegang oleh Tuhan begitu. Artinya tidak dilepas. Kalau itu nanti dilepas, materi ketemu antimateri musnah kan begitu. Nah, pertanyaan saya itu jagat raya ini adalah ini artinya antimateri yang di jagat raya itu contohnya apa nggak, Prof. Gus? Atau memang itu sekarang itu masih dihul sama Tuhan begitu? Nah, supaya nggak ketemu. Kalau ketemu kan musnah gitu. Ya. Gimana, Prof. Gus? Ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan di depan, ya. Jadi begini. Alam semesta kita, ya, ini kan berawal dari ketiadaan, katakanlah nol, gitu ya, nol dari ketiadaan materi. Maka secara estetis begitu, ya sekarang ada materi kan gitu, ya, ada materi. Karena berangkat dari ketiadaan, berarti nol. Kalau nol konservasi ini dipertahankan, maka harus ada antimateri yang jumlahnya cukup. Betul. Nah, itu yang kemudian oleh ilmuwan disebutkan bahwa very early universe itu symmetric. Jadi jagat raya kita awal itu simetri, ya. Tuh. Tapi jagat raya kita saat ini itu asimetri, ya, asimetri. Dalam artian lebih banyak materi ketimbang antimaterinya. Tadi saya sebutkan angka-angka, ya, setiap 10 miliar antimateri itu ada 10 miliar satu antimateri. Lebih banyak berarti. Itu kalau 10 miliar, gitu kan? Berarti kalau 1 triliun, ya, berarti ada 1 triliun plus 1 triliun 100. Oh gitu. Ya, gitu. Materi. Nah ini kalau ketemu maka tersisalah 100 materi, gitu loh. Ya. Nah, jadi kan jumlah materi itu bukan sekedar 1 triliun, gitu ya, karena bisa 10 pangkat 87 misalkan foton kita hitung itu kan ada 10 pangkat 87, gitu ya. Itu. Kalau dibagi, misalkan yang kecil aja, Prof. Yang kecil aja artinya itu 1 materi itu kita namakan materi dunia begitu. Gitu boleh nggak?
artinya itu bumi ini saya namakan sebagai materi gitu loh. Ya. Nggak boleh. Boleh. Artinya boleh. bahwa bumi itu juga mesti punya anti materi begitu. Tapi sudah tadi yang misalkan 1 miliar, satu ketemu dengan 1 miliar, jadi tinggallah satu bumi itu aja. Begitu. Jadi materi di sini itu artinya kan tadi itu ya. Jadi misalkan proton ada antiproton. Betul, setuju. Ya, itu. Gitu loh. Nah, proton yang mengikat positron itu antihidrogen. Ya, gitu. Ya, ada gitu. Nah, cuman kemudian di sisi yang lain ilmuwan mengamati sampai skala sekian parsek gitu ya. Nah, jagat raya kita itu didominasi oleh oleh materi gitu. Jadi antimateri ada hanya dalam jumlah yang amat sangat sedikit gitu. Nah, apalagi masuk seperti tadi yang saya ilustrasikan di bulan bahwa Neil Armstrong ya kembali utuh itu membuktikan bahwa di bulan itu tidak ada antimateri yang antimateri. Tidak ada. Di bulan itu ada antimateri, misalkan anti kuping gitu ya. Kena kupingnya Neil Armstrong, keluarlah cahaya dan habis kupingnya itu, misalkan kuping kanan. Jadi dia akan pulang dalam kondisi tanpa kuping gitu. Oh, gitu. Artinya kalau di sana ada misalkan anti kaki ketemu dengan kakinya Neil Armstrong, jadi kakinya akan hilang, keluar cahaya. Neil Armstrong akan pulang dengan kondisi kehilangan kaki, misalkan 1, misalkan gitu loh. Begitu, Prof. Oke, jadi kalau gitu kita bisa mengatakan bahwa antimateri dan materi itu tidak berpasangan, artinya tidak pair gitu loh. Betul enggak? Oh, iya. Jadi ada pada waktu 10⁻⁻11 detik ada yang disebut masa penyimpangan. Ya, masa penyimpangan dari alam metasimetri menjadi asimetri. Asimetri itu. Itu penggagasnya Sakharov dari Rusia ya. Sekarang kondisinya asimetri. Sekarang itu, Prof. Jad. Jadi tidak dalam jumlah yang sama sekarang itu. Oke. Makanya saya kira tadi elektron anti elektron. Berarti saya kira itu selalu berpasang-pasangan gitu. Ternyata tidak dalam jumlah yang sama. Iya. Right. Oke, terima kasih. Karena ya itu tadi awalnya seperti itu, tapi kemudian observasi mengatakan bahwa sampai skala sekian parsek gitu ya. Parsek itu satuan ini, jarak di antar galaksi begitu. Itu ternyata alam ya memperlihatkan bahwa materi itu lebih dominan daripada antimateri. Begitu. Gitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Jadi saya bingung tuh, saya kira karena itu berpasang-pasangan tuh, berarti yang antimateri itu suatu saat masih di-hold sama Tuhan. Nanti suatu saat dilepas gitu. Semua begitu pemikiran saya tadi. Gitu. Ya, matur nuwun Prof. Jam. Saya rasa waktunya sudah lewat. Ini sudah lewat ya sekitar 20 menitan ya. Tapi menarik, sangat menarik. Makanya ini sampai lebih waktunya dan yang hadir masih tetap 50-an ke atas ya, 53, 54. Partisipannya masih 50-an. Sangat menarik, menarik. Yang kita nggak tahu banyak. Karena ini Prof. Prabowo, karena ilmu kita itu ilmu mekanikal, jadi nampak gitu. Iya. Kalau nggak geter ya mati. Gitu. Iya. Oke, monggo Prof.